warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur selalu saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan pada kali ini. Yang saya hormati Ibu Aisyah Rotul Pawijia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Dita Yasmin Aprilianti dengan NIM 12480100081. Izinkan saya memaparkan materi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan berbagai materi Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan memaparkan materi mengenai sejarah Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bahasa Indonesia yang sering kita gunakan saat ini tidak terlepas dari yang namanya sejarah. Baik, langsung saja yang pertama, asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca sejak abad ke-7 di Nusantara. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia? Jawabannya, karena bahasa Melayu ini yang pertama sudah disebutkan tadi bahwa bahasa Melayu itu merupakan bahasa lingua franca atau bahasa persatuan, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua yaitu bersifat netral. Nah, bahasa Melayu itu tidak terikat oleh etnisitas manapun. Selanjutnya, mudah dipelajari. Bahasa Melayu juga mudah menyerap kosakata-kosakata baru dan sangat toleransi terhadap kesalahan. Kemudian yang terakhir, bahasa Melayu itu sudah memiliki dasar kata bahasa yang kuat. Beralih ke poin selanjutnya mengenai lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, bertepatan dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang tercantum dalam butir ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke poin kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini mempunyai kedudukan yang pertama sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama mengenai sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai simbol identitas bangsa dan alat pemersatu bangsa. Terdiri dari berbagai suku dan daerah. Nah, dengan bahasa Indonesia ini kita jadi satu. Kemudian penggunaannya dalam konteks resmi dan pendidikan membantu memperkuat rasa kebangsaan kita. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara digunakan dalam berbagai urusan pemerintahan, hukum, dan juga administrasi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa resmi yang digunakan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, lanjut ke poin terakhir dalam sejarah bahasa Indonesia, yaitu fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama sebagai alat komunikasi tentunya, yang kedua pengantar di lembaga pendidikan, yang ketiga alat perhubungan nasional, dan yang terakhir sebagai alat pengembangan budaya. Selanjutnya, materi kedua mengenai fungsi dan ragam bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan makna. Nah, pertama kita ke fungsi bahasa. Bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi sekaligus menjadi landasan untuk kita berpikir. Karena dengan bahasa kita dapat menyampaikan ide dan gagasan yang ada dalam pikiran kita. Yang kedua yaitu sebagai alat mengekspresikan diri. Bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan, apa yang kita rasakan, perasaan sedih, marah, dan juga bahagia. Yang ketiga yaitu alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Nah, fungsinya itu untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain dan juga menjadi identitas sosial. Nah, yang terakhir, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Bahasa Indonesia sebagai alat kontrol sosial berfungsi untuk mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat melalui norma, aturan, ataupun sosialisasi
Dan masih banyak lagi cara untuk mengatur kontrol sosial dengan bahasa. Selanjutnya kita beralih ke poin ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Nah, jadi ragam bahasa ini adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama berdasarkan situasi pemakaian dan juga berdasarkan cara berkomunikasi. Baik, kita akan bahas yang pertama berdasarkan situasi pemakaian. Berdasarkan situasi pemakaian, ragam bahasa ini terbagi menjadi tiga. Ada ragam formal, ragam semi formal, dan juga ragam non formal. Nah, yang pertama akan kita bahas ragam formal. Jadi, ragam formal ini adalah bahasa yang digunakan dalam keadaan resmi, dan penggunaannya ini diatur oleh kaidah dan juga norma tertentu. Contohnya ada ragam formal secara lisan. Nah, ragam formal secara lisan ini contohnya ada berpidato, berdebat resmi, berceramah ilmiah, dan berdiskusi formal. Ada juga ragam formal tulis. Nah, ragam formal tulis ini contohnya adalah menulis surat resmi, menulis artikel, dan menulis makalah. Selanjutnya ada ragam semi formal. Nah, ragam semi formal ini adalah gaya bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak terlalu resmi. Contohnya, jika ragam semi formal lisan yaitu ketika kita bercakap-cakap dengan teman yang usianya mungkin lebih tua daripada kita. Kemudian contoh dari ragam semi formal tulis yaitu ketika kita menulis sesuatu yang tidak terikat atau tidak terlalu baku. Yang terakhir ada ragam non-formal. Ragam non-formal ini adalah gaya komunikasi yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Adapun contoh dari ragam non-formal ini, yang pertama contoh ragam non-formal lisan. Contohnya yaitu ketika kita mengobrol sehari-hari di rumah, ketika kita bercerita dan mengobrol bersama dengan teman. Nah, selanjutnya contoh ragam non-formal tulis. Ada ketika kita menulis surat untuk sahabat, menulis curahan hati di media sosial, menulis catatan harian, dan juga menulis pesan singkat. Selanjutnya berdasarkan cara berkomunikasi. Nah, berdasarkan cara berkomunikasi terbagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Jadi ragam lisan ini adalah cara berkomunikasi menggunakan kata-kata yang diungkapkan secara langsung, secara lisan. Contohnya berbicara, berpidato, berdebat, dan berdiskusi. Kemudian ragam tulis. Ragam tulis ini adalah cara berkomunikasi melalui tulisan. Contohnya menulis laporan, menulis makalah, dan menulis artikel. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan ketika kita melakukan komunikasi secara lisan maupun tulisan. Yang pertama, yaitu secara lisan. Nah, berkomunikasi secara lisan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulannya, secara lisan ini dapat berlangsung dengan cepat dan tanpa alat bantu. Kemudian, kesalahan-kesalahan yang kita ucapkan bisa kita langsung koreksi. Lalu, dapat dibantu dengan gerak-gerik serta mimik muka sehingga lebih ekspresif. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak selalu memiliki bukti yang otentik seperti rekaman. Kemudian dasar hukumnya juga lemah. Lalu sulit untuk disajikan secara bersih dan matang serta mudah dimanipulasi. Lalu berkomunikasi secara tulis. Adapun keunggulannya yaitu memiliki bukti autentik seperti tulisan dan dasar hukumnya juga kuat. Nah, dapat disajikan secara bersih dan juga matang serta sulit untuk dimanipulasi. Namun ada juga kekurangannya atau kelemahannya, yaitu berlangsung dengan lambat. Terus juga harus memiliki alat bantu, dan kesalahan yang kita lakukan itu tidak dapat langsung dikoreksi dan tidak dapat dibantu dengan gerak-gerik serta ekspresi muka. Materi selanjutnya yaitu membaca dan menyimak. Oke, langsung saja yang pertama membaca. Membaca adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Nah, membaca ini memiliki tujuan,
Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi. Jadi membaca ini tentu dilakukan ketika kita ingin mendapatkan informasi yang ingin kita ketahui. Lalu yang kedua yaitu untuk memahami makna bacaan. Nah, memahami makna bacaan di sini berarti kita tidak hanya sekedar melihat atau membacanya saja, tetapi juga kita menangkap maksud dan ide-ide yang disampaikan dalam teks tersebut. Selanjutnya yaitu teknik membaca. Teknik membaca terbagi menjadi 3 yang akan saya bahas. Ada teknik scanning, skimming, dan juga SQ3R. Nah, scanning yang pertama. Scanning ini disebut juga dengan teknik memindai, yaitu digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat. Nah, teknik scanning ini dilakukan untuk menemukan informasi dalam sebuah teks tanpa membaca secara keseluruhan, tapi hanya memindai dengan menemukan kata kunci dan juga frasa yang ingin kita temukan. Contohnya, ketika kita mencari nomor telepon, kemudian ketika kita mencari kata pada kamu, seperti itu. Lalu ada teknik skimming. Nah, teknik skimming ini adalah sebuah teknik membaca yang digunakan untuk memahami topik bacaan dan memperoleh kesan umum dari sebuah bacaan. Selanjutnya yaitu SQ3R. SQ3R ini adalah sebuah teknik membaca yang digunakan untuk memahami isi, meliputi isi buku dengan baik. Nah, SQ3R meliputi survei, question, read, recall, dan juga review. Yang pertama, survei. Survei ini berarti kita melihat dulu keseluruhan teks untuk mendapatkan gambaran umum seperti judul, subjudul, dan juga gambar. Selanjutnya yaitu question atau pertanyaan. Jadi kita itu buat dulu pertanyaan apa yang ingin kita ketahui dan ingin kita dapatkan dari bacaan tersebut. Nah, ini tuh membantu kita memfokuskan perhatian kita ketika membaca. Selanjutnya ada read atau membaca. Nah, jadi ketika kita sudah membuat pertanyaan-pertanyaan tadi, kita baca seluruh teks itu untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kita tulis. Lalu ada recall. Recall ini adalah jeda. Jadi kita tuh mengambil jeda untuk mengingat-ingat dan merangkum apa yang telah kita dapatkan informasinya. Yang terakhir ada review. Review ini adalah meninjau kembali gitu. Jadi apa yang telah kita dapatkan itu kita tinjau kembali untuk memastikan pemahaman kita dan mengingat informasi yang telah dipelajari. Nah, contoh teknik SQ3R ini bisa kita lakukan dalam skripsi dan juga menemukan tema. Selanjutnya ada teknik peningkatan kecepatan membaca. Yang pertama yaitu membaca dengan diam. Jadi kita membacanya dengan diam. Kemudian membaca dengan penuh konsentrasi. Lalu kita membaca dengan memperluas jangkauan mata kita. Jadi ketika kita membaca, jangkauan mata kita itu diperluas ke teks tersebut. Lalu ada membaca dengan sapuan ke bawah. Jadi membacanya sambil menyapu dari atas ke bawah. Lalu ada membaca per kelompok kata, kemudian mencari kata kunci, kemudian membacanya jangan mengulang-ulang kata. Dan yang terakhir membaca tanpa berhenti lama dalam suatu kalimat. Selanjutnya ada langkah membaca kritis. Langkah membaca kritis yaitu yang pertama kita pahami dulu isi bacaan. Nah, cara memahami isi bacaan itu pertama kita mengerti dulu ide pokoknya. Lalu kita mengetahui mengenai fakta dan detail penting dari teks tersebut. Kemudian kita membuat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok yang kita baca. Selanjutnya, uji keakuratan sumber bacaan. Nah, uji keakuratan sumber bacaan ini yaitu dengan cara membandingkannya dengan sumber lain. Selanjutnya ada membaca gambar. Membaca gambar ini meliputi grafik, tabel, dan juga bagan. Yang pertama grafik. Nah, jadi grafik ini adalah gambar yang memungkinkan penyampaian ide kompleks menjadi lebih sederhana. Adapun cara-cara kita membaca grafik, yang pertama kita baca dulu judulnya apa, kemudian kita cermati simbolnya berupa garis, angka, maupun warna.
Lalu kita memahami isinya dengan cara menghubungkan antara simbol dengan judul. Selanjutnya ada tabel. Tabel ini berisi mengenai ikhtisar sejumlah data atau informasi baik berupa kata-kata ataupun bilangan yang tersusun dan memiliki garis batas. Adapun cara kita membaca tabel yaitu langkahnya yang pertama kita baca dulu judulnya, kemudian kita perhatikan informasi pada setiap kolom. Lalu yang terakhir ada bagan. Nah, bagan ini adalah berupa alat peraga tanpa keterangan jumlah untuk menyajikan data agar mempermudah penafsiran. Adapun langkah membaca bagan yaitu yang pertama kita baca dulu judulnya terlebih dahulu, kemudian kita memahami informasi yang terdapat dalam bagan tersebut. Selanjutnya ada menyimak. Nah, menyimak ini adalah memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan informasi. Kemudian ada tingkatan menyimak. Nah, tingkatan menyimak ini yang pertama kita mendengar. Mendengar itu jadi pada tahap ini kita hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh penutur tanpa memberikan perhatian pada makna ataupun konteks. Nah, ini adalah langkah awal sebelum kita benar-benar memahami informasi. Kemudian yaitu menginterpretasi. Nah, menginterpretasi ini berarti kita mulai mencoba memahami dan menjelaskan makna dari apa yang disampaikan, dari apa yang kita dengar. Nah, ini itu melibatkan pengelolaan informasi, menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, dan memahami konteks serta emosi yang terkandung dalam ucapan. Lalu ada mengevaluasi. Nah, mengevaluasi di sini berarti kita mulai menilai informasi yang kita dengar ini termasuk menilai keakuratan, relevansi, dan juga kredibilitas suatu informasi, serta mempertimbangkan sudut pandang yang disampaikan. Lalu yang terakhir ada memberi reaksi. Nah, memberi reaksi di sini berarti kita memberikan tanggapan atau reaksi terhadap informasi yang disampaikan oleh penutur. Ini bisa berupa pertanyaan, komentar, ataupun berdasarkan pemahaman yang diperoleh, serta mencerminkan keterlibatan aktif dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada tantangan dalam menyimak. Adapun tantangan-tantangan yang biasanya menghampiri kita ketika kita sedang melakukan kegiatan menyimak, yaitu yang pertama ada perhatian yang terbagi. Jadi ketika kita menyimak suatu penjelasan dari penutur, terkadang kita ini perhatiannya terbagi dan tidak fokus. Lalu ada gangguan. Nah, yang pertama berhubungan kan, ketika kita perhatiannya terbagi pasti ada gangguan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mengindahkan pesan. Lalu penilaiannya yang terburu-buru, dan yang terakhir pendengaran kita kurang terhadap apa yang disampaikan oleh penutur. Dan yang terakhir ada tips bagaimana sih cara kita menjadi pendengar yang baik. Yang pertama, agar kita menjadi pendengar yang baik, kita ini harus memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak, atau kita memiliki motivasi yang kuat sehingga kita bisa fokus gitu. Selanjutnya, menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh penutur, lalu memerhatikan kata kunci yang dituturkan penutur sebagai penanda. Nah, adapun contoh-contoh penanda yang bisa kita terapkan yaitu yang pertama ada penanda kesimpulan. Ada misalnya katanya yaitu akhirnya, kemudian hasilnya, dan masih banyak lagi. Lalu ada penanda konsep. Penanda konsep ini biasanya digambarkan dengan kata hal utama, kemudian ada dua hal, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir yaitu penanda pembeda seperti kata akan tetapi. Nah, itu merupakan penanda-penanda yang bisa kita gunakan. Lanjut ke materi ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Apa sih ringkasan itu? Nah,
Jadi, ringkasan itu adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya saja tanpa mengubah struktur wacana tersebut. Apa sih tujuan dari ringkasan? Nah, tujuan kita meringkas itu yaitu membantu mengetahui isi dari buku yang mungkin sangat tebal dan juga dari karangan panjang dalam waktu yang singkat. Jadi ringkasan ini sangat bermanfaat untuk kita mengetahui intisari dari suatu buku yang sangat tebal. Lalu ada langkah-langkah membuat ringkasan. Gimana sih cara kita membuat ringkasan? Nah, cara kita membuat ringkasan yang pertama, kita baca naskah aslinya terlebih dahulu. Kemudian, kita catat gagasan-gagasan utama yang ada dalam naskah tersebut. Lalu yang ketiga, kita susun kembali gagasan-gagasan utama yang telah kita catat dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa serta sudut pandang dari penulis. Lalu ada resensi. Jadi resensi ini adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Nah, tujuan dari resensi ini adalah untuk memberikan informasi tentang kelayakan suatu buku serta memberi kritik, koreksi maupun saran mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari suatu buku. Nah, adapun langkah-langkah membuat resensi yaitu yang pertama, kita baca dulu karyanya dengan cermat, bukunya ataupun teksnya dengan cermat. Lalu kita menuliskan kelemahan dan keunggulan dari buku tersebut. Selanjutnya kita bandingkan dengan buku lain yang memiliki topik yang sama. Lalu yang terakhir kita buat ikhtisar terlebih dahulu atau ringkasan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke unsur-unsur yang akan diresensi. Nah, selanjutnya ada unsur yang diresensi. Apa aja sih unsur-unsur yang perlu diresensi? Baik, jadi unsur-unsur yang perlu diresensi ini diantaranya yaitu jenis buku. Jenis bukunya apa? Baik itu buku fiksi ataupun non-fiksi. Lalu identitas buku mencakup penulisnya siapa, penerbitnya apa, tahun terbitnya kapan, tebal halamannya berapa, dan harganya juga berapa. Nah, kemudian ada tujuan dan kata pengantar, lalu ada keunggulan dan kelemahan dari buku tersebut. Lalu kita beralih ke kriteria resentator. Untuk menjadi seorang resentator, ada kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama yaitu kita sebagai resentator harus menilai dengan jujur. Kemudian yang kedua, penilaiannya itu harus objektif, lalu memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang akan diresensi, dan yang terakhir menggunakan diksi-diksi yang tepat. Selanjutnya ikhtisar. Apa sih ikhtisar itu? Nah, jadi ikhtisar ini adalah kegiatan memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya saja tanpa terikat pada struktur dari wacana tersebut. Nah, tujuan ikhtisar itu apa sih? Jadi, ikhtisar ini bertujuan untuk membantu kita sebagai pembaca dari mengetahui inti dari bacaan atau dari suatu karangan dalam waktu yang singkat. Adapun langkah-langkah untuk membuat ikhtisar yaitu membaca naskah aslinya terlebih dahulu. Kemudian kita catat gagasan-gagasan utamanya, lalu kita susun kembali gagasan utama yang telah kita catat tanpa terikat dari struktur wacana aslinya. Namun gagasan asli pengarang ini harus tetap dipertahankan. Materi selanjutnya yaitu diksi. Diksi adalah hasil pemilihan kata tertentu yang dipakai dalam kalimat, alinea, ataupun wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia kata-kata yang hampir mirip atau yang artinya hampir sama. Nah, untuk memilih kata-kata yang tepat atau diksi dapat diperlukan analisis dan juga pertimbangan tertentu.
Adapun contohnya yaitu kata mati. Nah, kata mati ini banyak sekali memiliki kata-kata yang artinya sama, seperti mampus, meninggal, wafat, gugur, dan masih banyak lagi. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata ini yang sesuai dengan konteks yang kita gunakan. Jadi kita sesuaikan aja pemilihan katanya dengan konteks apa yang akan kita bahas gitu. Selanjutnya ada syarat ketepatan pemilihan kata. Nah, syarat ketepatan pemilihan kata yang pertama yaitu adalah konotasi dengan denotasi. Jadi kita harus membedakan antara konotasi dan denotasi. Jadi konotasi ini adalah kata yang memiliki makna kiasan, dan denotasi ini adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Selanjutnya ada sinonim. Jadi sinonim ini adalah kata yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Lalu ada kata-kata yang mirip. Nah, kita juga harus jeli dan teliti terhadap kata-kata yang mirip. Kata-katanya itu mirip namun artinya itu beda, tidak sama gitu. Selanjutnya ada kata-kata abstrak. Jadi kata-kata abstrak ini adalah kata-kata yang artinya tidak berwujud atau tidak berbentuk. Contohnya kesedihan, kebahagiaan, kebijakan, keadilan. Nah, kita harus memperhatikan kata-kata abstrak. Lalu ada kata penghubung yang berpasangan. Kita harus memperhatikan kata-kata penghubung yang seharusnya berpasangan. Jangan sampai memakai kata penghubung yang tidak seharusnya berpasangan. Lalu ada kata umum dan kata khusus. Nah, kita harus membedakan antara penggunaan kata umum dan kata khusus. Contohnya kata umum, yaitu contoh dari kata umum adalah melihat. Nah, melihat itu termasuk ke dalam kata umum. Namun kita juga harus membedakan dengan kata khusus. Dan kata khusus dari melihat itu adalah memandang, melirik, kemudian menonton, memerhatikan. Nah, itu adalah kata-kata khususnya. Selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa meliputi yang pertama yaitu majas. Majas ini adalah pemilihan kata yang imajinatif ataupun kias. Terdapat banyak sekali jenis majas ini, diantaranya yang pertama ada majas personifikasi, majas metafora, dan majas hiperbola, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada cara penutur menyampaikan maksud. Selanjutnya ada dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Selanjutnya ada faktor tampilan bahasa. Nah, faktor tampilan bahasa ini meliputi yang pertama, cara dan media komunikasi. Cara dan media berkomunikasi juga sangat mempengaruhi faktor tampilan bahasa. Ada cara melalui media tulis ataupun lisan. Nah, itu sangat berbeda penyampaiannya. Yang kedua yaitu bidang ilmu. Jadi kita harus menyesuaikan bidang ilmu yang sedang kita bahas. Misalkan ketika kita membahas mengenai filsafat, mengenai hukum, mengenai akuntansi, mengenai agama, itu pasti akan berbeda tampilan bahasanya. Selanjutnya ada situasi. Nah, situasi juga berpengaruh kepada faktor tampilan bahasa. Misalnya situasi formal, situasi santai, dan situasi non formal. Lalu ada khalayak. Khalayak ini sangat-sangat berpengaruh kepada faktor tampilan bahasa. Kita harus menyesuaikan bahasa yang kita gunakan tergantung kepada siapa khalayaknya, yaitu misalkan yang seumur atau jenis kelamin atau tingkat pendidikannya, seperti itu. Lalu ada tujuan. Nah, tujuan kita menyampaikan komunikasi kita ini untuk apa? Nah, ini sangat-sangat berpengaruh pada tampilan bahasanya, yaitu ketika kita bertujuan untuk membangkitkan emosi, membangkitkan kesedihan, humor, ataupun informasi, itu akan berbeda-beda cara penyampaiannya. Selanjutnya ada poin idiom. Nah, idiom ini adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya, menurut Mulyono. Contoh dari idiom ini ada gulung tikar, adu domba, dan muka tembok. Karena kata-kata tersebut, kata-kata yang tadi tidak bisa diubah frasanya, tidak bisa menjadi domba adu ataupun tikar gulung, karena artinya pasti akan berbeda dengan kata-kata yang awal, seperti itu.
Selanjutnya ada idiomatik, ungkapan idiomatik. Nah, ungkapan idiomatik ini adalah pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Contohnya, bertemu dengan, kemudian dibacakan oleh, dan masih banyak lagi. Nah, kata-kata yang tadi itu bukan idiom, melainkan kata-kata yang berperilaku seperti idiom. Adapun contoh-contoh perbedaan antara idiom dan bukan idiom yaitu, nah, materi terakhir yaitu paragraf. Apa sih paragraf itu? Nah, jadi paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Nah, jadi paragraf ini adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Nah, paragraf ini mencakup satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh argumen-argumen tambahan yang memperluas, memperjelas, dan juga menganalisis atau menerangkan dari kalimat topik. Adapun ciri-ciri dari paragraf yaitu yang pertama, satu gagasan utama, jadi tertuang dalam kalimat topik. Lalu, beberapa informasinya juga tertuang dalam kalimat penjelas. Yang terakhir yaitu bentuk visual ditandai dengan penjorokan baris pertama. Kata pertama tuh menjorok ke dalam. Seperti dijelaskan tadi dalam ciri-ciri paragraf ada kalimat topik. Apa sih kalimat topik itu? Nah, jadi kalimat topik ini adalah terbagi dua. Ada kalimat topik implisit dan juga kalimat topik eksplisit. Kalimat topik implisit ini adalah kalimat yang maknanya tuh tersirat, sedangkan eksplisit itu adalah kalimat topik yang maknanya tidak tersirat. Nah, manfaatnya yaitu mempermudah penulis mengontrol paragraf yang ditulisnya dan juga mempermudah kita sebagai pembaca memahami isi bacaan. Nah, kalimat topik ini biasanya terdapat di bagian awal, terdapat di bagian akhir, atau ada juga yang terdapat di bagian awal dan akhir. Adapun contohnya yaitu poin terakhir yaitu ciri paragraf yang baik. Gimana sih ciri paragraf yang baik itu? Yang pertama, memiliki kesatuan. Nah, kesatuan ini adalah keseluruhan paragraf yang membahas gagasan yang sama. Jadi kesatuan itu, jadi berarti paragraf itu harus memiliki satu gagasan utama dan diikuti oleh gagasan-gagasan pelengkapnya. Selanjutnya yaitu kepaduan. Kepaduan ini berarti setiap kalimat-kalimatnya itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang terakhir yaitu kelengkapan. Nah, suatu paragraf dikatakan memiliki kelengkapan jika suatu kalimat-kalimatnya itu dapat melengkapi dan dapat mendukung gagasan utama. Sekian pemaparan materi bahasa Indonesia dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.